Kadang-kadang dia ngepres tuh bang, dia sengaja nih, dia lolosin di rel itu dilolosin, nanti di Macan tuh keluar tuh, kita dipres. Itu rintangan yang paling berat memang kita alamin di Setka, Setia Kawan. Kalau kita bisa tembus, kita sekolah. Kalau kita nggak bisa tembus, kita nggak sekolah. Assalamualaikum, balik lagi di Basis Channel. Kali ini Basis Channel kedatangan bintang tamu dari alumni 1 DKI Kalideres bang ya? Iya bang, Kalideres. Nah kali ini Basis Channel kedatangan bintang tamu yang namanya Bang Nama asli saya Wahono, nama panggilan saya itu Bang Simon. Bang Simon. Nah kalau sebelahnya Bang Simon nih, boleh kenalin bang? Saya kalau di zaman sekolah panggilnya Ucai. Nama aslinya Uci. Nah Bang Simon ini banyak juga nih di kolom komentar ya kan, direkomendasiin nama Kadat itu. Di kesempatan kali ini kita undang lah nih Bang Simon jadi narasumber kita ya. Iya bang, siap. Gimana nih bang, kabarnya bang? Alhamdulillah bang, baik-baik semua nih. Ente gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat juga bang. Makasih nih udah mau datang di Gubuk Aneh nih. Tepatnya di daerah Tembok Bolong nih bang ya? Tembok Bolong. Iya. Semana. Bang Uci sendiri kabarnya gimana bang? Untuk Alhamdulillah baik. baik bang ya. Untuk kesibukan bang? Ya Bang Uci dulu nih. Bang Uci dah. Kesibukannya sekarang apa nih bang? Kalau kesibukan sekarang untuk formalnya, Ane bergabung di perusahaan generik dan project sejenis Jayamik. Boleh juga tuh bang kalau ada lowongan tuh bang. Nah, ujung-ujungnya ada ujungnya. Iya. Nah kalau kesibukan Bang Simon nih bang, apa bang? Kalau Ani sama Bang Uci sama Ani juga bekerja di perusahaan swasta. Kebetulan Ani sendiri dibawa juga nih sama Bang Uci nih bekerja di perusahaan tersebut nih. Alhamdulillah ya kan. Bang, ya. Sama-sama satu PT lah. Cuman Bang Uci di sini sebagai supervisor. Ya sebagai saya di bawah Bang Uci lah bahasa kasar kerjaannya seperti itu. Kadang silaturahmi begini juga bisa ngasih kita pekerjaan gitu bang ya. Nah justru itu dengan silaturahmi pertama kita memutuskan dosa lah sekecil-kecil apapun ya kan. Yang kedua kita juga dengan silaturahmi bisa menanyakan tentang hal yang lain ya kan. Apalagi tentang pekerjaan yang sekarang ini di masa-masa pandemi ini sulit untuk mencari pekerjaan seperti benar, itu. Bang. Nah nih bang, abang kan nih alumni DKI tahun berapa nih bang? Ane masuk 2001 berarti lulus 2004. 2004. Ini sama nih seangkatan nih yang Bang Uci. Sama Bang Uci. Ini Bang Uci ini CS kentalannya waktu sampai SMP. Kita dari SMP bareng sampai STM bareng. Kalau alasan abang-abang ini masuk DKI nih bang, apa nih bang kira-kiranya nih bang? Kan sekolahan nih di daerah sini kan banyak tuh bang ya. Alasan dari Bang Simon dulu nih masuk DKI itu karena apa tuh? Ya pertama mungkin kepopuleritasan DKI ya pada waktu masanya zaman saya SMP itu kan saya mendengar bahwa untuk masuk DKI itu begini-begini ya kan. Kalau untuk Kampung Jawa begini-begini. Nah, makanya ketertarikan saya pada waktu SMP itu saya masuk di DKI. Kita kalau nggak salah ada 5 Bang Uci ya, termasuk Bang Uci nih ya. Kita dari SMP 187 tahun 2000-2001 lulus, itu ada 5 orang yang masuk STM DKI, 1 DKI lah. Nah selebihnya 2 gugur. Maksudnya gugur itu dia itu udah nggak sanggup karena memang pada waktu itu zamannya saya itu DKI itu bener-bener ya sekolah, pulang sekolah ribut, ya berangkat sekolah ribut, ya kita kenyang lah. Rintangannya bang ya? Bukan main lah itulah. Makanya kan saya memutuskan untuk masuk sekolah di DKI karena ketertarikan saya sendiri, bukan berarti dari orang, bukan seperti itu. Berarti emang sebelumnya Bang Simon udah tahu DKI bang ya? Udah tahu DKI, udah kamu. Jadi saya menganalisa pada waktu itu kira-kira yang pantas saya buat sekolah ini di mana ya kan? Gitu, makanya saya memutuskan secara sepihak. Pada waktu itu orang tua saya nggak setuju, jujur orang tua saya nggak setuju. Pas saya udah diterima di DKI, orang tua saya berbicara, sekolah lu jauh amat ya kata. Buset, kagak ngomong-ngomong sama gue lu dapet di sono ya kata. Udah lu pindah aja tuh ke SMA 94. Lah oh gak mah ya kan, masa kita sekolah nggak pernah ngeliatin lampu merah ya. SD di situ. SD di situ 6 tahun. SMP 3 tahun di situ. Lah masa kita nggak pernah ngeliatin lampu merah sekolah. Disitulah saya memutuskan untuk sekolah di STM 1 DKI.
Nah itu ngambilnya jurusan apa tuh bang? Waktu itu saya ngambil jurusan teknik mesin 1. Nah kalau alasan bang Uci nih bang masuk Iya, DKI masuk apa itu nih? Apa nih bang? Kalau saya dulu artinya ketika saya lulus SMP memang dulu ya perlu diketahui juga bahwa sekolah di STM DKI itu jadi apa sih popularitas anak-anak gaul nih ya kita bisa katakan, karena dulu siapapun yang mau masuk DKI berarti dia sudah hebat lah di kalangan internal anak-anak nongkrong nih. Iya. Nyali lah kalau kata orang punya nyali lah. Karena Oh iya. dulu memang yang dikenal itu adalah STM DKI dan Kampung Jawa. Jelas dulu memang kalau untuk masuk DKI berarti sudah siap segalanya. Karena memang sebelum kita masuk sana kita sudah tahu artinya aktivitas sekolah DKI itu seperti apa. Ya. Jelas memang tidak jauh daripada tawuran. Tawuran. Itulah. Itu yang pertama. Yang kedua memang dulu yang tadi Bang Simon sampaikan memang kita dulu karena memang hubungan dekat dari SMP sehingga satu ikut masuk DKI ya udah masuk semua. DKI semua. Itu aja. sih. Barengin jadi bang. Jadi dulu Bang, Iya. kita satu basis Bang SMP Bang, Basis. satu masuk Bang Uci. Jadi kita di SMP itu ada 3 basis Bang Uci ya. Bang Uci termasuk kita basis kita lah bahasanya. Dari basis ya, kita memutuskan basis kita ini masuk STM 1 DKI. Karena yang berani dan uji nyali itu cuma ada 5 orang, termasuk Bang Uci. Kalau bang Uci tuh jurusannya sama bang? Sama. Mesin juga. Oh mesin juga. Nah kalau untuk cerita penataran nih bang di zaman itu seperti apa itu bang? Wah rumit dah kalau bicara masalah penataran mah. Jadi pada waktu zaman saya, karena saya mendengar langsung ada pengancaman bila mana yang pokoknya pada waktu itu yang masuk SMP itu masuk STM 1 DKI yang pakai celana biru ya, biru kan SMP ya, Biru. itu kita bantai ya kata. Saya nggak nyaruh tuh bang, saya udah punya pakaian abu-abu. Jadi pada saat sekolah itu orang-orang pakai putih biru, saya udah pakai abu-abu sama putih. Nyaruh lah kalau kata orang mah. Tapi tetap bahasanya saya tetap ditatar walaupun bagaimana. Di sekolahan kita basis dari Kalideres, terminal Kalideres, nunggu sampai kumpul semua baru kita nunggu di JBR. Setelah itu kita nyambut ya sampailah tunggu pusatnya di Grogol. Gitu. JBR itu jembatan baru. Iya, Cengkareng. Baru Cengkareng. Kalau dibilang penataran itu ya sedikit agak menegangkan karena memang kita di situ dites uji nyali. Ya bila mana uji nyalinya dalam arti gini loh. Yang kita hadapin ini real, nyata karena memang ya berbentuk ya kan. Iya ada wujudnya. Ada wujudnya. Bukan berarti nggak ada wujudnya. Kalau nggak ada wujud masih kita wah kelihatan nggak ada wujudnya ya. Ini kan ada wujudnya yang kita ketahui. Makanya di situ kan kita berani nggak dalam arti hal lu siapa dulu SMP ya kan, kalau emang lu bener-bener begini lu tunjukin di STM ya, seperti itu ya. Kita penataran ya, alhamdulillah ditatar sampai proksi ya. Kalau kita kalah ya kita digebukin ya. Saya pernah ngalamin digebukin sama Bang Erwin ya, Bang Erwin saya masih ingat sama Bang Erwin ya kan. Tapi tetap saya menerima karena kenapa ya, memang sistem seperti itu, penataran seperti itu Ya, gitu. iya. Tapi nggak disuruh kayak makan cabe gitu bang ya? Wah kita pada waktu itu enggak lah, yang Oh, penting enggak. kita cuma dikasih pengarahan. Pokoknya kalau strategi ribut itu kita dikasih tahu seperti apa sama senior lah, Iya. sama abang-abang kelas kita dikasih tahu. Lu kalau ribut begini, lu kalau ribut begini. Ada skemanya tuh bang. Ada skemanya, kita pakai strategi. Iya. Udah Penataran terkoordinasi. itu lebih pada ketawuran dulu. Waduh. Cara membawa samurai itu seperti apa? Dalam sweater. Gitu. Nah kalau bang Oce gimana nih bang penatarannya? Ya sama. Kurang lebih sama. Sama seperti karena itu. saya kan satu basis, satu bis. Jadi dulu itu kalau kurang satu ada personil nggak berangkat. Ditungguin kita ditungguin. Bis 73 itu 73 kalau nggak salah ya. 73. Ditungguin. 73. Jadi kalau udah lengkap semua berangkat. Berarti dari terminal Kalideres bang ya? Terminal Naik Kalideres. 3 sampai Grogol tuh. Sampai ngumpul. Grogol. Bahkan nanti titik kumpulnya itu di depan Gajah Mada. Karena di depan Gajah Mada itu nanti kita nunggu Kampung apa Jawa. bahasanya musuh. Musuh. Kampung Jawa basis Blok M. Nah, Itu yang paling itulah seram dah. artinya kita menguji mental lagi tawuran. Jadi dulu sekolahnya itu lebih fokus kepada strategi tawuran. Bagaimana caranya bisa menang, bagaimana caranya kita bisa bertahan, bagaimana caranya ketika kita berangkat dari Kalideres sampai Gajah Mada itu udah hebat benar karena kita melewati itu rintangannya ada di Roksi. Di Roksi itu lebih ekstrim itu. Orang kampung semua itu kebanyakan. Kampungan situ bang. Iya, jadi dalam arti hal itu bukan hanya pelajar, akan tetapi itu yang SMP, yang STM Kampung Jawa, yang STM Budut juga ada seperti itu. Karena kan yang saya mengenal Dendi Ambon sama Bang Ripa ya, almarhum ya. Iya bang Ripa ya bang. Semoga arwah beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, amin, Ya. amin. Ya seperti itu rintangan yang paling berat memang kita alamin di
setka, setia kawan. Kalau kita bisa tembus, kita sekolah. Kalau kita nggak bisa tembus, kita nggak sekolah. Itu di setia kawan. Itu sebelum di setia kawan, itu di Gang Macan. Di Gang Macan. Indosiar. Itu lebih bahaya bang, karena dia nyelinap. Kita nggak tahu jual langsung pada nyerbu aja dah. Kan soal gang itu kan. Kita nggak ketahuan, kalau jam mantekin ketahuan. Soal gang. Yang namanya gang itu kan terpencil kan. Tahu-tahu juga keluar geruduk aja. Kita kaget di situ. Itu sering terjadi. Nah kan tadi kan udah penataran ya bang ya. Sekarang nih cerita kelas 1 nih bang. Abang udah pakai celana abu-abu nih. Iya nih. Cerita kelas 1 yang abang paling inget tuh bang, dari berangkat sampai pulang tuh bang. Jadi pada waktu aneh penataran itu, kita kelas 1 disuruh di depan. Kelas 2 sama kelas 3 itu hanya memberitahu sebelum kita berangkat. Itu dia memberitahu nih begini, ntar kalau begini dan lain sebagainya. Nah titik-titiknya dikasih tahu dari Kalideres kan, kita kasih tahu pokoknya kita ngumpul dulu nih dari Kalideres ke Sumur Bor ada juga tuh bang, ada juga Sumur Bor. Habis Sumur Bor Cengkareng ada juga kalau nggak salah. Bang Junet, Bang Joker, Pane bukan Sumur Bor, iya Pane, benar Pane. Nah situ kumpul lagi nih bang. Kita turun dulu di JBR. Kalau emang belum lengkap juga ya, kita turun di JBR itu kita jalan. Nah, itu sesudah JBR berarti Gelas ya. Nah, di Gelas itu budut, Bang. Ada juga budut di situ, Bang. Di situ budut, kalau dia mantekin udah kita turun tuh. Kalau budut mah namanya dia nggak banyak, tapi nyalinya lumayan. Alhamdulillah. Kita harus mengakui juga. Iya, betul. Ya, tetap kita mengadakan perlawanan ya kan, tarik mundur ya kan. Ya masalah menang mah ya wajar lah ya, namanya kita. Menang kalah ya namanya ribut. Lah bola aja dia menang, ada yang kalah. Benar, Bang. Iya. Ya dari situ ya udah di jembatan gantung kita nggak ada masalah. Di Pesing. Nah, di Pesing biasa sering dia mantekin, kita turun lah. Tetap kita kelas 1 semuanya yang depan dulu, kita fokusin depan lu ya kan. Ya dengan omelan juga ya, dengan tendangan juga, dengan gaplokan juga ya kan. Depan lu cepet ya kan. Kelas 1 ya kan. Ya biasalah namanya penataran. Kita juga harus memahami. Karena memang kita juga junior. Dia itu senior. Bagaimana caranya kedepannya selepas seniornya itu lulus, dia ada regenerasi. Dalam artian regenerasi penerusnya ya, jangan sampai alumni 1 DKI ini setelah senior lulus itu melempem. Dari situ Pesing kita di rel. Dari BDN itu sampai rel. Nah itu dari BDN itu pengitai dari musuh lah, kita bahasa musuh aja ya kan. Kita jangan sebutin sekolah, kita juga musuh. Itu dia ngintai bang. Nah di rel itu nanti dia udah tuh kan kereta tuh ya kan, kereta lewat udah pasti, kalau udah kereta duluan yang lewat dia udah pasti mantekin. Kadang-kadang dia ngepres tuh bang, dia sengaja nih dia lolosin di rel itu, dilolosin nanti di Macan tuh keluar tuh kita dipres. Mau nggak mau kan kita jebolin langsung kan. Menang nggak menang daripada kita dipres sama dari rel. Di rel kita dikasih lolos, kadang-kadang sengaja. Karena kita udah pelajarin, dikasih tahu juga sama senior kita, sama abang-abang kelas kita dikasih tahu seperti itu. Habis dipres dari Macan tetap kita tembusin. Nah tembus itu hilang, selesai ya, menang nggak menang kita harus menang. Karena kita udah di tengah-tengah. Ya bagaimana sih bang, kita kalau posisi tengah-tengah kita kan kejepit ya, mau nggak mau kan kita lurusin aja. Jebolin dah tuh. Ya, Indosiar kita aman. Selesailah titik kumpul kita. Untuk yang paling besar itu di Setia Kawan. Kita ngumpul di Grogol. Di Grogol itu basis mana aja ada lah, dalam artian kayak basis Fluid kadang-kadang nyampur juga ke situ, basis fluidnya ya, basis Surupit, basis Grogola 940-nya nyampur di situ juga. Di situ kita menentukan strategi bagaimana caranya kita sekolah. Di situ abang kelas maupun ada juga alumni, kadang-kadang ya alumni. Kalau di DKI itu memang jarang keterlibatan alumni itu untuk langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya alumni itu hanya mengarahkan. Masih tahu lah yang saya alamin waktu saya zaman sekolah, dia ngarahkan ya kan, pokoknya lu begini ya kan, dikasih kita ke senior. Tembus nggak tembus kita, sekolah nggak sekolah kita, adanya di Setia Kawan bang. Setia Kawan, bener-bener kita mati-matian dah. Setia Kawan kita lolos, nunggu lagi kata Bang Uci di Gajah Mada. Serem juga tuh bang, Blok M yang kita tahu dulu kalau nggak salah dia zaman Pangeran ya, kita dengar juga lah Pangeran 5 kalau nggak salah, Pandawa 5. Saya sempat dengar Pandawa 5 itu
agak lumayan orang, agak lumayan susah agak tembusnya. Kita tungguin dulu setelah dia lewat atau belum kan, kadang-kadang kita tahu jadwal. Iya kita tahu jadwal. Ya udah di pas banget di harmoni tikungan itu ya kita bentrok di situ. Ya kebanyakan juga sama dengan saya, dengan teman-teman di DKI juga sama. Kalau dia nggak lolos dia juga nggak sekolah. Sama dia nggak sekolah juga bang. Kenapa ya kan? Dia jalurnya cuma situ doang. Kalau jalur lewat belakang dia lewat Pasar Baru, ketemu lagi sama Budut. Iya dong. Iya. Makanya di Gajah Mada itu dia harus tembusin, biar dia juga bisa sekolah. Ya saya bilang tadi, yang namanya ribut ya ada kalah, ada menang, gitu. Nah, aman di situ, udah kita ke sekolah langsung tuh. Kadang-kadang kita nebeng juga sih bang. Pokoknya kalau kita kalah, dikumpulin dulu. Sama senior. Lu kelas 1 lu ya kata. Lu kelas 1 ya kan ngumpul semua. Kumpul gitu berbaris berjejer tuh bang. Kita ya namanya penataran ya seperti itu ya kita terima. Memang resiko kita pada saat kita masuk di DKI itu ya seperti itu. Kita sudah tahu dan mengetahui caranya seperti apa. Aman dah tuh bang kita sekolah bang. Tapi disetrap bang. Oh nggak boleh masuk. Lah kita disetrap. Sekarang jadwal kita jam 7.15. Ini setengah 9 kita masuk. Siangan bang. Setrap kita di depan jongkok. Ya setrap dulu ya kan. Setrap dipukul-pukul begitu dah sama bu guru, pak guru ya. Kita malumin dah ini sama pak guru mah kan. Emang kita nggak cengeng. Ya seperti itu bang. Jadi pas kita berangkat penataran seperti itu. Mungkin Bang Uci juga ada tambahan juga cerita seperti itu juga. Apa nih kalau gimana Bang Uci? Kejadian pas kelas 1 nih bang Awan. Kalau untuk yang pas saat kelas 1 itu tentunya pas pada saat penataran lah. Itu bisa dikatakan dulu penuh perjuangan dan doa ya kan gitu. Karena disitulah diuji mental sama senior. Bahasa kasarnya dulu kalau lu berani berarti lu ada nama penatarannya kan. Ada nama juga nanti. Kalau lu nggak berani, ya itu hukumannya terkadang kita dipukul teman sendiri kan gitu. Pakai gesper Bang Uci ya? Pakai gesper. Pakai bambu lagi. Bahasanya apa ya dulu? Kopel ya kalau nggak salah. Iya, kopel. Kopel main panjang-panjangan itu di 2 meter. Ya tapi ya alhamdulillah memang dulu pada saat itu ya artinya yang bersedia masuk di DKI itu ya harus punya nyali besar kan gitu. Iya betul. Artinya kalau nggak punya nyali, saya sih yakin nggak ada yang mau masuk ke SDM DKI. Mendingan jangan. Jangan. Karena tahu ceritanya gimana bang ya. Iya, sebelumnya kan kita cari tahu. Iya. Ini STM ini bagaimana, makanya kita putusin, gue masuk DKI. Risikonya harus kita tanggung sendiri. Iya betul. Ya dulu pernah punya pengalaman pas di Setia Kawan itu pas bentrok dengan Kampung Jawa, misalnya Jawa 7 atau 6 gitu. Gabung biasanya dia. Kadang Gabung gabung 76 itu banyak teman-teman juga yang luka juga kan, hidungnya itu sampai sobek juga tuh. Termasuk saya dulu sempat pernah dibacok juga sama Kampung Jawa. Nggak kenapa-napa gitu. Sampai dulu juga punya pengalaman itu Bang Simon juga sempat nyawanya dulu nggak selamat pada saat di Gajah Mada. Gajah Mada berdua kita bang ya. Itu sama Blok M. Karena Bang Simon dulu saking gagahnya untuk menampilkan bahwa gua lah nyali gua besar pada saat penataran. Akhirnya kita kalah. Bahasa kasarnya dulu apa ya? Dikik balik apa ya? Iya. Balik. Mundur semua, tinggal Bang Simon belakang sama saya. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya. Ya gara-garanya ya teman kita jatuh sih di belakang. Teman kita jatuh, saya jatuh, Bang Uci jatuh. Ya situ ada Bang Daleng ya. Ya Bang Daleng, makasih Bang Daleng nih. Bang Daleng udah menyelamatkan saya nih Bang Daleng. Iya. Cuman balok ukuran segini tuh Bang Baleng. Jadi dulu memang kalau sekolah di DKI itu udah nggak mikir mata pelajaran. Sehari-hari kita itu dihantui dengan tawuran. Akhirnya mau nggak mau terinspirasinya bawa celurit, bawa parang, itu aja. Buat jaga-jaga juga bang ya. Bukan lah. Iya buat jaga-jaga. Jadi pada zaman itu sekolah pelajaran dikesampingkan bang ya. Gak ada bang, kita mikirin sekolah nih kita. Jadi kalau saya boleh jujur ya, saya sekolah mau buku cuma 2. Dulu bukan hanya dengan teman sekolah ya, dulu kan musuh DKI itu notabene adalah Budut sama Kampung Jawa. Bahkan kita tuh musuh kita dulu ada namanya Ormas. Itu sampai kita ribut sama Lakas di Harmoni. Itu teman saya tuh sampai kecebur ke kali 1, nggak tahu selamat apa enggak dulu. Ekstrim lah, sekolah DKI itu ekstrim.
Di Setua itu berat juga bang, karena kenapa sih bilang berat? Itu pedagang aja tuh bang sekali. Ribut bang ya? Iya pedagang aja itu bang nyediain bang. Gak taunya juga yang kok pas dia keluarin itu kita kaget. Gitu. Kalau cerita pernah nggak nih bang, abang-abang nih dipantek sampai nggak bisa sekolah nih bang, Oh sering. sampai muter balik lagi tuh bang, Ya. nggak jadi sekolah. Putar balik lagi kita madol. Madol. Ya. Gimana Kita itu, Bang? madolnya di JK nih, jembatan kecil Pasar Ipli. Oh gitu. Iya, di situ. Itu ceritanya gimana tuh bang? Boleh ceritain tuh Iya, bang? kenapa bisa sampai nggak sekolah ini? Dulu pernah kalau nggak salah itu namanya waktu ulang tahun ya, ulang tahun Kampung Jawa. Kampung Jawa. Dulu Kampung Jawa itu kan gabungan ya, Kampung Jawa 7 sama 6. Itu mereka ada yang basis pakai bis, ada yang basisnya pakai kereta. Tapi kebanyakan yang dari Kaides itu, Kaides Cengkareng itu pakai kereta. Itu mereka titik kumpulnya ada di Pesing, Sing. di stasiun Pesing. Itu gabung dengan BDN kalau nggak salah. Ya, pada saat itu kita berangkat karena memang situasinya kita pun nggak tahu bahwa itu Kampung Jawa 7, 6 dan BDN gabungan. Ya udah akhirnya kita itu kalah masa kali ya, kalah masa. Itu pada saat itu kita cuma satu basis, cuma basis Kaides. Tapi tetap pada saat itu ada perlawanan, tapi akhirnya kita mundur lah, kalah karena kalah basis. Nggak mau maksain juga bang ya? Nggak bisa bersaing. Iya. Daripada kenapa-napa. Ya kalau bahasanya kan kita lihat buset kayak air bang. Air. Iya. Udah kayak masa demo kali bang. Iya. Kita 100 mereka 400 pada saat itu karena gabungan sama BDN. Jadi Kalau lebih rame dia bang ya. Iya. Jadi ada perbandingan juga ya ketika kekuatan mereka seperti itu ya kita juga memang saya akuin kita nggak bisa maksain juga. Ya udah mau nggak mau ya kita bolos, madol lah kalau kayak gitu. Berarti pas zaman abang itu baratnya khususnya Kalideres berapa orang itu bang? Kalideres kurang lebih kita mah dikit bang, nggak nyampe 100 lah dari Kalideres sampai Grogol ya. Oh basis Kalideres Ya doang Kalideresnya gimana? doang. Kalideres doang dikit bang, hitung sama jari paling 20 orang Kalideres ya. 25-an lah. Termasuk Poris itu nyampur ya Kalideres. Poris ini Tangerang. Iya, Tangerang. Dia nyampur bang karena memang senior saya, abang kelas saya itu waktu itu dia masuk juga di DKI. Dia itu nyampur di Kalideres. Kurang lebih sekitar 20 orang lah. 20 orang kalau untuk basis Kalideres sendiri. Kalideresnya doang tuh bang. Pada zaman kita lah, pada zaman saya. Nah kalau dari Kalideres sampai Mangga Besar itu kan lumayan jauh nih bang ya. Kalau untuk kalian berdua ada cerita-cerita ngalong nggak itu bang? Pernah ngalong kemana aja? Buat saya pribadi, saya pernah ngalong di Manggarai, basis kereta. Iya berarti. Basis kereta. Itu lebih serem lagi. Kenapa saya bilang lebih serem lagi di basis kereta? Karena memang saya itu mengalami di stasiun Manggarai. Tengah jam itu kereta berhenti, kita ditimpukin. Ya namanya ribut kan, kita nggak tahu kan. Dia dulu nyampur sama masyarakat, sama sekolah juga. Karena kan terbilang kita itu rese. Iya. Di satu DKI itu tuh basis kereta itu rese. Sering nyakar juga lah kalau kata orang mah. Ngalong situ sampai Bogor sih bang. Saya pribadi saya ngalong sampai Bogor. Citayam. Sebelum Citayam, Celebut baru Bogor. Saya turun di Citayam ke rumah teman saya Bang Tile, Bang Ope sama Bang Black. Oh iya. Sama teman-teman Lenteng Agung juga ya. Nah, saya ucapin terima kasih. Kalau buat Bang Uci sendiri bang pernah ngalong kemana aja nih bang? Sama. Oh berarti bareng juga tuh bang pas ke Manggarai itu bang ya? Sehati dulu sama dia bang. Sama Bang Ucu dari SMP sampai SM kita sehati. Jadi kalau kemana-mana berdua. Berdua kita Karena selalu. dulu kalau bahasanya itu apa ya? Bahasanya itu tarkaman kali ya. Tarkaman. Main bola ya. Jadi yang berani-berani, yang selon-selon diajak.